Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Anak-anak hebat, apakah kalian tahu penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam menulis sebuah laporan? Penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai pada awal kalimat. Contohnya, wawancara ini berjalan dengan lancar. Pada kata wawancara terdapat huruf W di awal kalimat. Huruf W itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan kalimat hewan dan tumbuhan adalah anugerah bagi manusia. Kata H pada kalimat hewan itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Dan yang ketiga, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang termasuk julukan. Contoh, Wati. W ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian, Humaira Putri Joko Tirto. H ditulis menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan huruf P dan D. Contoh selanjutnya, Cahyanti Damayanti. Huruf C dan D juga harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, julukan Si Pandai. Huruf S dan P merupakan huruf kapital. Kemudian Si Gembala. S dan G ini juga harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, kata kapan, huruf K-nya itu juga harus ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, saya sudah selesai. Ani menjawab. Kemudian, Hasan berkata, ayo kita berangkat sekarang. Huruf A pada kata ayo itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai kata pertama penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan bibi, serta kata atau ungkapan lain yang digunakan dalam penyapaan. Contohnya, silahkan duduk di kata orang itu mempersilahkan. Kalian perhatikan kata dik. Huruf D-nya juga harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian, ibu bertanya, kamu sudah pulang, nak? Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Yang pertama ada penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk menunjukkan akhir kalimat pernyataan. Contoh, mereka duduk di sana. Setelah kata di sana,
harus digunakan tanda titik. Kemudian yang kedua, tanaman harus disiram setiap hari. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 1 lebih 35 lebih 20. Atau bisa dibaca dengan pukul 1 lewat 35 menit 20 detik. Selanjutnya, penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet sekarang bukan barang asing lagi. Untuk memisahkan kata perincian yang satu dengan yang lainnya harus menggunakan tanda koma. Selanjutnya, Hani membeli buku, ballpoint, pensil, dan buku tulis. Di antara kata buku, pulpen, pensil, dan buku tulis harus digunakan tanda koma karena merupakan perincian suatu benda. Kemudian contoh yang ketiga, Raffi menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalimat tersebut merupakan pembilangan. Di setiap angka harus digunakan tanda pemisah, yaitu tanda koma. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti ya, wah, hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, wah, indah sekali. Setelah kata wah harus digunakan tanda pemisah berupa tanda koma. Contoh selanjutnya, siapa namamu? Nak. Sebelum kata nak digunakan tanda koma sebagai pemisah antara kata sapaan. Yang ketiga, dik, kamu sudah makan. Sudah jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Dari bacaan tersebut, berikut merupakan cara merawat hewan. Yang pertama, menempatkan hewan di dalam kandang yang sesuai. Yang kedua,
menempatkan kandang di tempat yang cukup sinar matahari. Yang ketiga, memberikan makan dan minum secukupnya serta mengobati hewan jika sakit. Dan yang keempat, membersihkan kandang setiap hari. Kemudian cara merawat tumbuhan. Yang pertama, menyirami dengan air secara teratur. Yang kedua, memberikan pupuk tanaman yang sesuai. Yang ketiga, menyiangi rumput yang tumbuh di sekitarnya. Yang keempat, melindungi dari serangan hama dan penyakit. Selain merawat tumbuhan, kalian juga dapat melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Penghijauan merupakan kegiatan menanami lahan kosong dengan berbagai jenis tanaman. Penghijauan dapat dilakukan di sekitar rumah, tepi jalan, dan lahan-lahan kosong yang ada di sekitar. Sekarang tugas untuk kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. 1. Perbaiki kalimat-kalimat berikut ini dengan menambahkan tanda baca atau huruf kapital yang sesuai. Kalimat pertama, Santi membawa peralatan menggambar seperti pensil, buku, gambar, dan pensil warna. Pertanyaan yang kedua, Ibu bertanya kepada Rizal, "Kamu sedang apa, Nak?" Nomor 2, apa yang terjadi apabila masyarakat mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan? Dan nomor yang ketiga, apa tujuan dilakukannya penghijauan di lingkungan sekitar? Nah, soal-soal ini kalian tulis di buku tulis ya anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.